akan mengerjakan tugas sistem pengendalian manajemen, di mana kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengendalian dalam sistem pengendalian manajemen. Dan perkenalkan, saya Nathan, saya memiliki NIM 11210102 dan ini adalah anggota kelompok saya. Nama saya Nicola Sylvia, NIM saya 11210037. Halo, saya Novela Tanzi dengan NIM 11210030. Nama saya Clara Victoria dengan NIM 11210128. Meskipun kita kelompok 1, Nomor 2 tetap di hati. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, cuma sedikit mengamuk. Jangan dirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tengah waktu sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2. udah lihat belum lu siapa yang menang? Siapa emang? Ya, yang itu. Aku pilihan gua kan yang menang. Lu pilih gemoy. Iya. Ya benar sih, dia yang menang. Nah kan udah gua juga pilihan gua tuh selalu unggul. Ya, tapi presiden ganti ya kita gini-gini aja lah. Sama aja kayaknya. Tetap kerja, gitu-gitu aja lah. Iya ya. Mending kita bikin instastory dulu. Instastory apa boleh? Biar 2 yang menang. Dua. Nah, gue nggak pilih 2 sih tapi. Ya udah. Ya udah. Oh ya udah, oke. Tapi dia 3. Tapi yang menang tetap 2. Oh ya udah, tapi 3 yang menang. Tapi gue udah pilih 3. Ya Iya. udah. Tapi tetap aja Banteng yang menang. Banteng on top. Intinya 2 yang menang. Udah. Ya, tapi sebenarnya gue bingung sih. Ini gue kerja buat apa ya? Ngapain ya? Sama aku juga bingung, perasaan hidup gini-gini aja ya. Ya, tapi yang penting digaji lah. Iya, yaudah kita mah kerja sesuai gaji aja. Gak usah bikin aneh deh. Guys, aku ada project baru nih. Apa tuh Bu? Project baru. Iya, ini aku bagiin ya. Ini data customer kita. Jadi kalau kalian bisa nyelesain target bulan ini, target kita itu 1 miliar. Ada keterangannya di situ. 1 miliar. Iya. Gede juga ya Bu? Iya. Nah, kalau kalian bisa selesaiin 1 miliar ini dalam waktu 1 bulan, kalian bakal saya bagi masing-masing 20% komisinya. Iya. Lumayan banget. Iya. Jadi kalau bisa diselesaikan bulan ini ya, itu customernya boleh kalian teleponin aja. Oh ya. Oke. Baik. Siap, Bu. Ya, good luck ya. Thank you Bu. Wah, Nat. Lumayan nih Nat. Lumayan 20% Belum cuy. pernah Gila. kita. Gila. Gak sih ini gue mah. Liburan ke Bali nih kita. Enggak sih, gue mau kausi sih. Gua mau staycation sih. Oh ya, mau staycation. Oke, boleh. Lumayan sih 20%, tapi 1 miliar nih. Gimana ya? Weh, Nat, udah lu tenang aja. Ini gua udah dapet link yang bakalan bisa bantuin kita untuk menghubungin vendor-vendor ini. Vendor-vendornya boleh? Nah, ini datanya tinggal gue catat aja nih. Oh, tinggal lu catat aja. Nanti ini siapa ngubungin siapa? Lu mau gua bagi 2? Bagi 2 aja. Bagi 2 aja, Yang boleh. penting ini datanya lu kumpulin dulu aja, lu catet. Oke. Semangat. Ya, Pokoknya semangat. kita harus bisa nih 20%. Dah, 20%. 2-0. Oke, siap. Siap. Oh, baik Pak. Segera kami selesaikan ya Pak. Iya. Iya, siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Salam. Bu, ini kita udah target selesai bulan ini 1 miliar. Lumayan juga ya, cepat banget itu. Kita lihat dulu ya bentar. Oke, bagus. Kalian masing-masing dapat 20% ya. Nanti saya transfer. Yes, akhirnya. Holiday. Saya transfer secepatnya ya. Oke, siap Bu. Iya, Mantap. terima kasih ya. Terima kasih. Pamit ya, Bu. Iya. Mari, Bu. Hati-hati di jalan. Bye.
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hasil atau result control, di mana pengendalian hasil ini merupakan bentuk pengendalian yang paling efektif dan juga pengendalian hasil ini berfokus pada hasil. Nah, dari pengendalian hasil ini, mereka bisa mengatasi dua masalah, yaitu masalah lack of motivation dan lack of direction. Pengendalian hasil merupakan pengendalian yang paling penting dibandingkan pengendalian-pengendalian lainnya, karena mereka berkaitan dengan kompensasi atau reward dari usaha yang dilakukan oleh anggota perusahaan, baik dari yang level paling tinggi maupun yang paling sampai paling rendah. Nah, oleh karena itu, pengendalian hasil itu tidak berfokus pada aspek finansial aja, tapi mereka juga akan berpengaruh pada aspek non-finansial, contohnya seperti jabatan, fasilitas, apresiasi, dan kesempatan dalam aktualisasi. Jadi, dalam pengendalian hasil ini nih, semakin staffnya itu berusaha untuk mencapai target, untuk bekerja semaksimal mungkin, maka untuk rewards atau kompensasi yang diberikan itu semakin besar juga, dibandingkan mungkin staff-staff yang melakukan pekerjaannya secara biasa saja, atau bahkan lebih parahnya, melakukan pekerjaannya dengan buruk. Nah, kalau untuk masalah dari manajemen untuk pengendalian hasil adalah yang tadi sudah dijelaskan ada dua, yaitu adalah lack of direction. Jadi, dengan adanya pengendalian hasil ini, biasanya perusahaan menentukan target-target yang harus dicapai oleh karyawan atau staff mereka. Nah, ini bisa mengatasi hal-hal masalah-masalah dalam lack of direction, yaitu dengan cara menentukan target dari sebuah perusahaan. Sedangkan untuk lack of motivation itu bisa diselesaikan dengan cara memberikan reward untuk karyawan yang mencapai target sehingga secara tidak langsung tuh karyawan punya motivasi kayak kalau misalkan bisa capai target bulan ini kita akan dapat bonus di bulan ini seperti itu. Nah, terus juga ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian hasil, yaitu pertama adalah menentukan dimensi pengukuran. Kira-kira apa sih yang mau diukur dalam target, kayak misalkan contoh kalau di marketing biasanya penjualan. Terus yang kedua adalah menentukan indikator pengukuran. Kira-kira mau yang dihitung tuh dari apa? Misalkan dari jumlahnya, atau misalkan dari banyak yang terkenalnya. Nah, terus yang ketiga itu adalah menentukan targetnya, menentukan jumlah unit yang terjual, terus juga menentukan seberapa terkenalnya brand itu. Terus yang terakhir adalah menentukan reward atau kompensasi. Jadi setelah mereka mencapai target, kira-kira dapat kompensasi berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kondisi yang menentukan pengendalian hasil yaitu yang pertama, perusahaan menentukan hasil apa yang diharapkan oleh masing-masing divisi atau karyawan. Perusahaan tuh perlu menurunkan apa yang menjadi dimensi, indikator, dan target dalam Key Performa Index atau kita biasa sebutnya sebagai KPI setiap divisi dengan spesifik serta tuh menjelaskan mengenai rewardnya dan punishment apabila tuh tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan tuh supaya karyawan tidak merasa terbebani atau bisa menimbulkan dismotivasi di individu. Terus yang kedua adalah independen dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan terkait dengan hasil yang akan dinilai. Kayak contohnya nih, karyawan yang diminta untuk menyelesaikan input dokumen transaksi yang sehari, tapi sedangkan tuh karyawannya tuh nggak boleh kerja lembur. Jadi tuh memang harus ada supaya lebih karyawan tuh dikasih kebebasan agar bisa mereka mencapai target tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah perusahaan dapat mengukur hasil secara efektif berdasarkan presisi, dapat diandalkan, objektif, tepat waktu, dapat dipahami, dan efisien biaya. Nah, pengendalian hasil dikatakan efektif apabila tuh secara presisi mengukur capaian dan membandingkan dengan target tuh sesuai dengan besar gap. Terus yang kedua itu pengendalian hasil dapat diandalkan apabila tuh digunakan dalam pengukuran yang dengan kondisi yang sama dan menghasilkan hasil yang sama juga. Terus pengendalian hasil itu harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak salah satu karyawan atau salah satu divisi. Jadi oleh karena itu meningkatkan objektivitas, target, dan penyusunan indikator harus dilakukan oleh pihak tiga. Nah, bisa juga dilakukan oleh pihak internal atau dalam karyawan, tapi harus juga ada namanya saksi-saksinya. Jadi tidak ada melakukan unsur penilaian secara subjektif. Terus, pengukuran pengendalian itu hasil harus mudah dipahami oleh karyawan yang akan dinilai. Jadi itu mereka paham kira-kira nih yang mereka nilai apa aja. Kayak misalkan dari kedisiplinan, kerapian, terus juga kinerja, performa, dan lain-lainnya. Terus
Yang terakhir adalah perancangan pengalihan hasil tuh harus dilakukan secara efisien. Jangan sampai itu membuat perusahaan malah jadinya rugi. Gitu. Apa ya? Wah, ada dimsum. Mbak, dimsumnya satu ya. Oh boleh, mau rasa apa mbak? Yang rasa ayam aja. Sebentar ya. Mau makan di sini atau bawa pulang? Makan di sini aja. Oke, totalnya jadi 40.000. Oke, sebentar. Ini ya, Mbak. Sebentar mbak lihat. Akhirnya jadi 10.000 ya. Makasih. Nanti saya antar ya mbak. Oke. Ini ya, Mbak. Sama. Ini sausnya ya. Oke, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ini kok penjualan meningkat tapi pendapatan masih sama-sama aja ya? Kenapa ya? Coba gue cek CCTV dah. Wah, bisa-bisanya. Novelin, sini novelin. Apa ada apa ya? Bisa jelasin ini apa? Maaf pak, saya lagi butuh uang. Berarti butuh uang. Butuh uang lu nyuri di sini. Iya pak, soalnya saya lagi butuh banget buat nikahan di kampung. Ya udah, karena lu karyawan pertama gue masih maafin. Tapi nextnya jangan lagi. Iya pak. Bulan ini gaji lu dipotong. Baik. Sama nanti lu pasti bagi dua juga sama ada orang baru. Oke? Oke pak. Oke? Makasih ya pak. Ya. Ya, boleh silakan. Oh ya, kamu yang mana? Boleh, saya angkat dulu. Saya. Koran ya? Iya, betul. Sebelumnya udah pernah kerja di tempat F&B? Sebelumnya udah. Udah pernah ya? Iya. Biasa kelas itu ngapain? Biasanya bantu-bantu di pelayanan. Oh, di bantu pelayanan. Oke, kalau kamu juga udah pengalaman, boleh juga sih. Oke, berarti kamu besok udah bisa mulai masuk langsung kerja ya? Jadi saya udah diterima nih, Pak. Ya, betul. Ntar, sebentar. Kamu nanti kenalan juga sama staff saya, satu lagi. Boleh sini novelin? Ya, Pak. Ya, boleh kenalan dulu. Ini nanti bakal jadi temen kamu pas nanti kamu kerja. Novelin. Oke, jadi kan kalian udah berdua, nanti kalian ada tugasnya bagi-bagi. Yang pertama, kalau Floren, nanti kamu tugasnya adalah kamu yang melakukan penyimpanan uang. Jadi pas ada kasir masuk, uang masuk, kamu yang simpan. Nanti novelin, kamu nanti yang catat sekaligus nanti kamu mesti bikin Instagramnya. Kamu juga bisa bantu buat layanan, misalkan buat nontonin kenalannya. Oke. Oke? Dia baik ya? Iya. Oke, siap. Makasih, Kak. Boleh di sini ya, Mbak? Oke. Apa ya? Jenis lagi ah. Silakan, Mbak. Mbak mau singkong Thailandnya satu ya? Oh iya, boleh. Tunggu ya, Mbak. Oke. Singkong Thailand ya? Iya. Jadi 20.000. 20.000, Mbak.
pengendaliannya 30.000. Makasih. Iya. Singkong Thailand ya? Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Selanjutnya, ada pengendalian tindakan atau action control. Pengendalian ini menjelaskan mengenai tindakan karyawan apakah sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan organisasi, serta berisikan strategi-strategi agar pengendalian ini bisa berjalan dengan baik. Contohnya yang pertama itu ada pembatasan perilaku atau behavioral control. Pembatasan ini bertujuan untuk membatasi perilaku karyawan agar tidak berbuat sesuatu yang tidak seharusnya. Pembatasan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan tugas maupun otorisasi transaksi. Pemisahan tugas contohnya seperti bagian penerimaan kas harus dipisahkan dengan bagian pengeluaran kas. Orang yang memegang uang tidak boleh melakukan pencatatan, karena ditakutkan orang tersebut yang memegang uang akan mengambil uang tersebut, dan dicatatnya tetap bersih tanpa adanya kesalahan. Bagian gudang juga harus dipisahkan dengan bagian pengiriman barang. Pemisahan tugas yang baik akan bermanfaat untuk mempersulit atau meminimalisir adanya kecurangan ataupun pencurian aset di perusahaan. Yang kedua ada otorisasi transaksi. Contohnya, manajer harus membuat batasan anggaran yang diperbolehkan dalam penggunaan kas kecil, misalnya kasir hanya diperbolehkan memegang uang 500.000. Jika lebih dari itu, maka harus diotorisasi atau mendapat persetujuan dari SPV atau manajernya terlebih dahulu. Selanjutnya, ada tinjauan pratindakan atau pre-action review. Semua tindakan yang dilakukan dalam organisasi perlu ditinjau terlebih dahulu. Contohnya, karyawan sebelum melakukan perjalanan dinas wajib membuat sebuah anggaran perjalanan untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari atasannya. Contohnya, seperti mencantumkan latar belakang kegiatannya itu apa, tujuan kegiatannya itu apa, biaya-biaya apa aja yang diperlukan, dan juga hasil apa yang akan didapatkan perusahaan jika kegiatan perjalanan dinas itu berjalan. Selanjutnya ada akuntabilitas tindakan atau action accountability. Bentuk pertanggungjawaban karyawan ini atas tindakan dari pekerjaan dan tugasnya itu apa. Biasanya, bentuk pertanggungjawaban ini perlu dilaporkan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Untuk menjelaskan tugas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan, tanggung jawab apa aja yang dibebankan kepada masing-masing karyawan, pemantauan ataupun observasi pekerjaan. Selanjutnya ada penumpukan atau redundansi. Arti penumpukan ini ialah menaruh sumber daya yang berlebih pada satu beban pekerjaan, yang mana sebenarnya pekerjaan ini tuh bisa saja dilakukan oleh satu orang. Contohnya, arsip gudang dilakukan oleh 2 orang. Fungsinya yaitu pembagian tugas menjadi lebih jelas, transfer knowledge antar karyawan, lebih teliti dalam pekerjaan sehingga minim adanya kesalahan, dan juga dapat saling mengontrol pekerjaan yang telah dikerjakannya. Namun, ada dampak negatifnya juga, yaitu biaya gaji menjadi lebih mahal, pekerjaan malah tidak efektif karena mereka bisa saja saling mengobrol. Oleh karena itu, manajemen perlu untuk mengevaluasi kepentingan dan keperluannya itu sendiri. Selanjutnya, ada pengendalian tindakan dan masalah manajemen. Tidak semua strategi dalam pengendalian tindakan yang telah saya sebutkan tadi dapat menyelesaikan masalah manajemen. Pengendalian internal perusahaan juga perlu memperhatikan apakah sudah kuat atau belum. Contohnya, tadi sebelum seperti pembagian tugas dan otorisasi transaksi, apakah sudah berjalan lancar ataupun perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Hai, pagi. Pagi. Gue Novelian, salam kenal ya. Meja kamu di sini, boleh duduk aja. Oke. Yes.
Pagi. Ini kerja repot yang kemarin. Ya, Langsung dijalanin aja ya. iya, baik Bu. Ya. Kamu anak baru Iya, yang ngerjain tugas. betul. Kenapa ya? Oh, kerjaan kamu. Oh, oke. Segera ya. Thank you ya. Halo. Novelin, tolong dong panggilin anak baru ke ruangan saya sekarang ya. Ibu panggil saya? Sebelumnya saya mau tanya, kamu tahu kenapa saya? Enggak tahu. Kamu kesini tuh sebenarnya mau ngapain sih? Dan Mau kerja. kerja, tapi penampilan kamu kayak gini. Iya Bu, karena di kantor lama juga begini. Tapi sebelumnya pasti kan HRD udah ngasih tahu ya. Apa perlu saya tegur HRD? Karena penampilan kamu tuh bukan kayak orang kerja. Udah dikasih tahu sih Bu. Oh, jadi udah dikasih tahu kan? Ya saya cuma ngasih tahu itu doang. Karena di kantor ini bukan penampilan kayak gini yang harus diterapkan di sini. Oh, oke Bu. Maaf ya Bu kalau penampilan saya terlalu santai. Iya. Kayak saya maklumin, tapi besok-besok jadi kayak gitu ya. Saya nggak enak sama klien saya ntar yang datang. Kamu boleh balik pakai Saya izin dulu pamit ya. Pagi No. Pagi. pagi. Pagi Bu. Nih, Nicole. Kerjaan kamu yang kemarin udah bisa di ACC. Oke Bu, thank you ya. Oke. Bu, ini laporan saya yang kemarin sudah beres ya Bu? Oh, biar saya periksa. Nanti kamu kalau misalnya ada yang kurang, kamu ke ruangan saya aja. Iya, iya Bu. Thank you. Iya. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan pengendalian budaya atau cultural control. Nah, jadi apa sih itu sebenarnya pengendalian budaya atau yang biasa kita sebut dengan cultural control? Pada umumnya, pengendalian budaya itu mencakup nilai, norma, dan perilaku yang diadopsi oleh individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok tersebut dalam berinteraksi serta menjalankan tanggung jawabnya agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Nah, pengendalian budaya itu lebih seperti peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu maupun kelompok. Pada dasarnya,
budaya perusahaan itu relatif tetap dari waktu ke waktu, meskipun tujuan dan strategi perusahaan beradaptasi terhadap perubahan kondisi bisnis. Nah, di pengendalian budaya ini dapat diimplementasikan melalui beberapa hal, diantaranya yaitu kode etik, berupa aturan-aturan tertulis yang bersifat formal seperti pernyataan yang berisi nilai-nilai perusahaan, kemudian komitmen terhadap para pemegang saham, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pemberian imbalan kelompok atau berupa reward kepada suatu kelompok secara kolektif. Lalu yang ketiga ada perpindahan dalam organisasi, di mana dalam situasi ini adanya saling bertukar pengalaman antar divisi dalam sebuah perusahaan di mana secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi antar individu dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, ada pengaturan fisik dan sosial, di mana ini lebih berupa penataan ruang atau desain sebuah gedung, yang mana disesuaikan dengan kebudayaan tertentu. Lalu tata cara berpakaian saat bekerja, maupun tata cara bercakap dan berperilaku. Yang terakhir yaitu tone at the top, di mana semua bawahan harus mematuhi apa yang dikehendaki oleh pihak atasan, sehingga akan tercipta sebuah kebudayaan yang dimotori oleh para pemegang wewenang. Nah, pada umumnya di dalam pengendalian budaya ini sendiri terdapat masalah manajemen ya, di mana masalah manajemennya ini biasanya terkait dengan pengendalian budaya dalam suatu perusahaan yang melibatkan kesulitan dalam mengelola dan memodifikasi norma-norma, nilai, maupun perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ketidaksesuaian budaya ini dapat menyebabkan konflik, kurangnya koordinasi, dan penurunan kinerja. Oleh karena itu, solusinya melibatkan upaya menyelaraskan nilai perusahaan, kemudian mempromosikan komunikasi terbuka, dan memberikan contoh positif dari puncak kepemimpinan. Terima kasih. Ini sih Bu, ini aku dapat surat dari kantor pajak, boleh dicek dulu? Oh, oke. Oke. Ya, kamu boleh pergi. Oke, makasih Bu. Nah, Pajak ya? Ini sih harus sama yang ahli pajak ya. Coba saya telepon HRD dulu. Halo, Nov. Ini kan kita ada kedapatan perintah ya dari kantor pajak. Kamu bisa tolong cariin data karyawan yang pernah ada pengalaman pendidikan pajak nggak? Oke, saya tunggu siang ini ya datanya. Oke, thank you. Halo, siang Bu. Iya. Iya, coba saya carikan dulu ya Bu. Oke. Sama-sama Bu. Halo. Ya Bu, ya, ini orangnya udah ketemu sih Bu. Nanti coba saya wawancarain dulu ya. Oke Bu. Iya. Misi Bu. Iya. Ibu panggil saya. Iya, silakan duduk. Dengan Floren ya? Iya betul Bu. Saya lihat di CV kamu ini kamu pernah brevet pajak ya? Oh iya betul. Terus pernah juga ada pengalaman kerja konsultan pajak. Iya betul. Sebelumnya saya ada pengalaman kerja sekitar 5 tahun. Oh, jadi kita ini lagi dapat surat dari kantor pajak. Kira-kira kamu bisa gak ya nangan ini? Saya rasa saya bisa. Oke, nanti boleh kamu cek suratnya ke ruangan atasan ya.
Makasih Bu. Iya, sama-sama. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Saya dengar tadi dari HRD suruh saya menghadap ke Ibu. Oh, kamu yang orang pajak itu ya? Iya, saya punya pengalaman di bidang pajak. Apa Ibu? Oke, ini kan lumayan banyak nih, kita ada dapet surat dari kantor pajak. Ini tolong segera kamu urus ya. Nanti kamu mungkin boleh kamu training deh beberapa orang yang juga bisa ngerti pajak ya. Ini data-datanya saya kasih ke kamu. Saya minta paling lambat besok udah selesai semua ya. Coba yang biar saya lihat dulu. Oke deh Bu, ini paling nanti saya diskus sama bagian penjualan. Oke, kamu urus aja ya. Iya, oke deh. Saya permisi ya Bu. Iya, silakan. Terima kasih Bu. Jadi ini kita dapat surat pajak dari orang pajak kan. Setelah aku lihat, kayaknya tadi kita ada permasalahan di bagian penjualan. Nanti kamu coba deh kamu buka bagian e-faktur, nanti aku cek bagian website. Oh ya boleh. Kerja kita lihat, nanti kayaknya kita kurang ada lebih bayar. Lebih bayar ya? Oh Dan ini. itu kan bermasalah ya. Coba ya. Coba kamu cek ya. Boleh ini. Mungkin di bagian sini kali ya. Ini Iya. agak yang aneh sih di bagian ini di Triratna. Oh iya betul. Mm-mm. Oh coba, ntar kita telepon bagian suppliernya kali ya? Oh iya, kita harus Biar- telepon sih. Biar nanti kita urus bagaimana selanjutnya. Oh ya, boleh. Udah di situ dulu sih. Kalau misalnya kita udah dapat konfirmasi dari suppliernya, nanti baru kita lanjutin lagi. Berarti kita harus ada bikin itu apa namanya koreksi pajak. Oh iya, kita bikin koreksi Koreksi pajak. pajak. Oke, boleh. Oke. Thank you. Thank you. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian personil. Pengendalian personil dibuat agar orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan yang secara individu dan kolektif dengan kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki berkontribusi demi kepentingan organisasi yang mempekerjakannya. Pengendalian personil memiliki 3 tujuan. Yang pertama, pengendalian personil menjelaskan bagaimana ekspektasi perusahaan terhadap karyawan. Maka dari itu, calon karyawan harus memperhatikan informasi, dilakukannya seleksi berjenjang dan wawancara oleh pemilik atau pihak perusahaan. Yang kedua, mempercayakan bahwa setiap karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dengan pengetahuan, pengalaman, waktu yang dimiliki dalam industri. Yang ketiga, mempercayakan bahwa setiap pegawai akan terikat pada pemantauan diri sendiri atau self-monitoring. Self-monitoring sangat ditentukan pada motivasi internal karyawan dan loyalitas. Selanjutnya, pengendalian personil dapat diimplementasikan melalui 3 cara. Yang pertama, seleksi dan penempatan. Hal ini biasanya dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Capital Division atau Human Research Division. Ada beberapa tahapan yang dilakukannya, seperti yang pertama, ada seleksi berdasarkan berkas yang mencakup latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, soft skill, keahlian teknikal lainnya yang dimiliki calon pegawainya. Yang kedua, melalui serangkaian tes seperti tes psikotes, tes akademik dasar, tes yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan ditempati oleh calon pegawai. Yang ketiga, ada wawancara dengan user atau pemilik. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan merupakan proses yang memungkinkan pegawai meningkatkan keahlian dan pengetahuannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dapat dilakukan di luar atau maupun di dalam perusahaan. Walaupun pelatihan terkadang dianggap sebagai beban bagi perusahaan, namun pelatihan juga memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai bentuk investasi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan mengatasi atau sebagai solusi masalah dalam bekerja atau dengan kata lain, pegawai dianggap sebagai aset potensial dan bukan hanya sebagai biaya variabel. Oleh karena itu, setidaknya setahun sekali, perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi karyawannya. Yang ketiga, ada perancangan pekerjaan dan menyiapkan sumber daya yang layak. Hal ini merupakan salah satu pengendalian personil
yaitu merancangkan pekerjaan yang layak bagi sumber daya yang berkualitas dan menjadi motivasi bagi kemajuan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian personil dan masalah manajemen. Pengendalian personil memastikan bahwa perusahaan bisa mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki skill, berkomitmen, dan termotivasi dengan baik yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini berarti perusahaan harus mengambil langkah untuk menilai dan meningkatkan serta mengembangkan kapasitas yang melekat di dalam diri karyawan, potensi berkontribusi dan kemampuan kerja dengan menyediakan kesempatan belajar dan perkembangan berkelanjutan. Pengendalian personil melibatkan pelaksanaan prosedur dan seleksi ketat dan cermat serta pengembangan pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Seleksi dan penempatan yang tepat dari Departemen SDM serta pelatihan yang rutin diselenggarakan akan mengatasi masalah kurangnya arahan. Seleksi dilakukan guna menyesuaikan sumber daya manusia dengan pekerjaan yang ada. Melalui proses wawancara dan penyelusuran di dalam sosial media, calon karyawan diharapkan dapat menemukan adanya masalah motivasi. Pelatihan dilakukan guna membangun karyawan yang berkualitas tinggi sehingga minimalisirkan kurangnya arahan bagi karyawan serta keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.